Ya, sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita sampai di session kita yang terakhir. Mari kita berdoa sekali lagi, saudara ya. Bapak di surga, sekali lagi kami bersyukur ya Tuhan untuk retreat ini, untuk kebersamaan kami, dan Kau sudah boleh memimpin kami sampai pada session yang terakhir ini. Kami berdoa kiranya Engkau sendiri yang boleh hadir tengah-tengah kami Tuhan, dan Engkau menjamah hati pikiran kami supaya kami boleh terbuka terhadap kebenaran firman-Mu dan terhadap orang-orang yang ada di sekitar kami, dan kami boleh menjadi orang-orang yang menjalankan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini di session yang terakhir, saya mengajak kita untuk kita belajar sesuatu hal yang barangkali sedikit berbeda dengan apa yang kita sudah pelajari di dalam 3 sesi yang pertama. Ya, di dalam 3 sesi yang pertama kita banyak berbicara tentang hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Ya, hari ini kita berbicara tentang sesuatu yang sedikit berbeda. Satu penyakit, gitu ya, satu penyakit yang mungkin ada di dalam hati setiap kita. Satu bintang film, satu penulis Cat in the Hat, Dr. Seuss, Thomas Jefferson, Presiden Amerika. Satu lagi Jordan Peterson, dia dulunya profesor di University of, saya lupa, kalau nggak salah Toronto, pokoknya di Kanada. Ya, dia tinggal di Kanada, dia profesor di Kanada. Nah, saudara, pertanyaannya adalah apa kesamaan dari 4 gambar ini, saudara? Apa kesamaannya? Tapi saudara, kesamaannya adalah yang saya cari jawabannya, yang nggak ada yang jawab, ya, adalah mereka ini sama-sama mengalami, mereka ini korban yang namanya cancel culture. Cancel culture, pernah dengar apa enggak? Enggak pernah dengar ya? Udah tuh. Cancel culture. So culture tahu ya, tetapi cancel culture ini bukan masalah tua muda sih begitu. Saya merasa kita sebagai jemaat Indonesia yang ada di Amerika, kita perlu tahu karena ini adalah sekarang budayanya kita nih sekarang. Budaya di sekitar kita, budayanya anak-anak muda kita ini, ya, adalah ada satu kebiasaan yang namanya adalah cancel culture. Maksudnya apa itu? Cancel culture, budaya meng-cancel, begitu. Bukan cancel penerbangan, bukan. Tetapi budaya yaitu kalau saudara punya pendapat yang berbeda, ya, dengan anak-anak muda yang sekarang ini nih, saudara akan di-cancel. Jadi kalau saudara temenan di Instagram, ya, di-cancel. Unfriend. Kalian Instagram aja punya nggak sih? Facebook begitu ya. Kalau kalian punya pendapat yang berbeda, akan di-cancel. Begitu. Kenapa di-cancel? Kata yang dipakai adalah racist, karena sekalian dianggap rasis, dianggap rasis, begitu. Jadi ini 4 orang ini, mereka ini mengalami yang disebut dengan, mereka dipanggil semuanya ini orang-orang yang rasis. Chris Pratt dibilang rasis, penulis buku ini dibilang rasis, ya. Si Thomas Jefferson juga dibilang rasis, gitu. Jordan Peterson juga dibilang rasis, begitu. Jadi kita mau coba bicara tentang rasisme, ya. Karena kita bicara, topik kita tentang kebersamaan kan ya di dalam Kristus. Kita mau berbicara soal rasisme. Masalahnya saudara adalah rasisme yang kita alami sekarang ini di Amerika, sekarang ini, today, ya. Itu berbeda dengan rasisme yang kalau saudara membaca ceritanya misalnya tentang Martin Luther King Jr., ya. Peristiwa tentang perjuangan hak asasi manusia tahun 1960-an, zamannya Martin Luther King Jr., begitu. Itu dia memperjuangkan
rasisme, ya kan ya, menentang rasisme, menentang perbedaan diskriminasi, orang-orang kulit hitam yang didiskriminasi, begitu. Itu zaman dulu, saudara. Sekarang, ya, sekarang ini kita sejak tahun 90-an begitu di Amerika, banyak sekali orang itu gampang sekali menyebut kamu rasis, ya, kamu rasis, begitu, kamu rasis. Padahal belum tentu itu adalah rasisme. Tapi saudara, itu yang terjadi sekarang ini, begitu. Itu satu bentuk rasisme, konsep tentang rasisme yang dipakai di mana-mana, ya, untuk memanggil orang atau untuk menyebut orang itu rasis. Untuk menyebut orang itu rasis. Nah, saudara, saya rasa kita sebagai gereja, walaupun kita gereja Indonesia, tapi karena kita ada di Amerika, kita sekarang ini nih hidup di tengah-tengah satu budaya yang namanya cancel culture. Kalau saudara itu melakukan sesuatu hal yang disebut rasis, ya, saudara akan di-cancel. Dan ini sekarang terjadi di dalam banyak gereja, saudara, sehingga di mana-mana terjadi perpecahan, begitu. Anehnya, saudara, adalah orang-orang ini mengajarkan tentang rasisme, untuk menentang rasisme. Kenapa akibatnya justru adalah perpecahan, pertentangan di antara gereja-gereja? Karena, saudara, konsep rasisme yang sekarang ini diajarkan di berbagai gereja adalah sebuah konsep rasisme yang tidak sejalan dengan kebenaran. Tidak sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Saya mau bacakan satu ayat firman Tuhan, saudara, ya, dari Habakuk pasal 1 ayat yang keempat. Ini satu ayat yang unik menurut saya, saudara, ya. Nabi Habakuk, dia melihat banyak ketidakadilan di tengah-tengah bangsa Israel. Dia melihat perlakuan-perlakuan yang tidak adil, begitu. Lalu dia mengatakan begini, saudara, Nabi Habakuk itu, Habakuk 1 ayat yang keempat. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar, itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Muncul terbalik, upside down. Ini sesuatu hal yang unik, saudara. Sesuatu hal yang unik. Jadi sekarang, jadi maksudnya begini, saudara. Kalau saudara melihat di apa yang terjadi di Amerika ini, saudara, ya, di tengah-tengah budaya di mana kita tinggal, ada dua macam rasisme, saudara. Ada dua macam rasisme. Rasisme yang pertama adalah rasisme yang sifatnya objektif. Objektif. Objektif itu maksudnya adalah memang terjadi, masih terjadi di Amerika, saya rasa di Indonesia, di berbagai tempat juga masih terjadi rasisme. Yaitu, saudara, mendiskriminasi orang lain. Saudara memandang rendah orang lain. Saudara menganggap bahwa budaya saudara lebih baik daripada budaya-budaya yang lain, ya. Saudara menganggap bahwa kulit saudara itu lebih baik, lebih punya nilai yang lebih tinggi daripada orang lain, gitu. Itu rasisme yang sifatnya objektif. Memang betul-betul terjadi, begitu. Betul-betul terjadi. Dari dulu sampai sekarang itu tetap terus terjadi. Kalau saudara pernah membaca ceritanya Mahatma Gandhi, ya, Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi itu orang Hindu, dia seorang pejuang hak asasi manusia juga, gitu ya. Dia pernah mengatakan dia itu pernah satu hari dia ingin menjadi orang Kristen. Dia ingin percaya Yesus Kristus. Salah satu kitab yang dia baca itu yang memberikan inspirasi bagi dia, sehingga dia menjadi seorang yang mau memperjuangkan hak asasi manusia, adalah Matius pasal yang ke-5 sampai dengan yang ke-7. Itu salah satu kitab yang menurut dia itu menginspirasi dia, begitu. Matius 5 sampai dengan Matius 7 itu adalah khotbah di bukit, saudara. Khotbah Tuhan Yesus di bukit, gitu ya. Itu memberikan satu inspirasi bagi dia
untuk dia itu memperjuangkan hak asasi manusia. Jadi dia pengen menjadi orang Kristen, dia pengen ikut Tuhan Yesus. Satu hari saudara, dikatakan bahwa dia itu pergi ke gereja saudara. Dia pergi ke gereja. Ya, ini menurut ceritanya dia. Dia pergi ke gereja. Dan saudara tahu di India itu adalah mereka di bawah orang-orang Inggris kan begitu ya, di bawah orang Inggris. Sehingga gereja di sana kebanyakan adalah orang-orang white. Begitu, orang-orang white. Baru dia mau melangkah masuk ke dalam gereja. Orang yang menyambut di depan gereja itu, dia mengatakan, kamu mau masuk gereja ini, kamu harus duduk dengan orang-orangmu sendiri. This is white, this is your people. Ya, yeah? This is white people over here. You sit with your own people. Itu rasisme, saudara. Betul ya? Itu satu bentuk rasisme. Itu sama seperti di dalam kitab Yakobus pasal yang keempat, Yakobus juga ada menulis seperti itu, saudara. Pada waktu kita sedang beribadah, ini Yakobus, saudara, pasal yang keempat. Ada orang miskin yang masuk ke dalam gereja, kita sebagai orang yang kaya, kita mengatakan, kamu jangan gabung dengan kami. Kamu different. Kamu orang miskin, kamu duduk di sana. Kita ini orang-orang kaya, kita orang-orang berduit. Jadi kita nggak bisa campur dengan kamu. Itu di dalam kitab Yakobus pasal yang keempat. Nah, saudara, kalau saudara membaca seperti itu, atau saudara melihat perlakuan seperti itu adalah rasisme, saudara. Tetapi rasisme yang sifatnya objektif. Objektif itu maksudnya adalah memang betul-betul terjadi. Ya, betul-betul terjadi. Sama seperti dulu di Amerika, orang kulit hitam juga diperlakukan sebagai budak, gitu ya, sebagai slavery, diperjualbelikan. Itu rasisme. Tetapi saudara, yang terjadi sekarang ini, kalau saudara melihat, Amerika itu sudah jauh lebih baik daripada dulu di dalam memperlakukan orang-orang dari ras tertentu, begitu. Tapi yang sekarang terjadi, saudara, adalah kenapa masih seringkali terjadi rasisme? Karena apa yang mereka bilang rasisme sekarang ini belum tentu rasisme. Belum tentu, saudara. Tetapi mereka merekayasa. Mereka membuat, ya, mereka membuat rasisme buatan sebagai senjata politik untuk menjelekkan lawan politiknya, gitu. Ini sesuatu hal yang berbahaya, saudara. Itu sebabnya ini memecah belah gereja dan memecah belah banyak sekali orang di Amerika ini. Kenapa, saudara? Kenapa berbahaya? Karena kedengarannya baik. Ya, kedengarannya baik, menentang rasisme. Siapa yang tidak mau menentang rasisme? Ya kan? Kita sebagai orang Kristen, kita harus menentang rasisme. Pertanyaannya, saudara, adalah apakah rasisme yang diserukan oleh orang-orang zaman sekarang ini, oleh anak-anak muda khususnya, gitu ya, kedengarannya baik. Kita harus menentang rasisme, kita harus menentang rasisme, kita harus menentang rasisme. That is good and that is true. The question is that really racism? Apakah yang mereka serukan itu betul-betul rasisme atau bukan? Itu yang terjadi, saudara, sekarang ini. Karena seringkali apa yang mereka serukan itu kedengarannya baik tetapi sebenarnya tidak baik. Itu seperti apa yang Habakuk katakan, mereka orang-orang Israel menyerukan keadilan, tetapi keadilan muncul terbalik. Jadi sesuatu yang sepertinya baik, slogan-slogan yang baik, tetapi kalau dicermati isinya tidak baik, saudara. Sesuatu hal yang sebenarnya bertentangan bahkan dengan kebenaran firman Tuhan. Ciri-ciri rasisme buatan, saudara ya, ciri-ciri rasisme buatan. Ini sekali lagi saya tidak tahu apakah di gereja saudara mengalami hal ini atau tidak. Tapi kalau saudara melayani di antara kalangan anak-anak muda, ini mindset ini sekarang yang ditanamkan di dalam mereka nih, ya. Di university, di kampus-kampus begitu, mereka ditanamkan satu konsep rasisme
Yang kalau kita bandingkan dengan konsep Alkitab, ini bertentangan, begitu. Jadi mereka mengajak anak-anak muda sekarang itu menentang rasisme dengan memakai rasisme, begitu. Jadi rasisme itu sekarang yang justru menjadi pemikiran mereka. Maksudnya begini, saudara. Jadi apa ciri-ciri rasisme buatan itu, gitu ya? Apa sih sebenarnya ciri-ciri rasisme buatan? Yang pertama, saudara, yang pertama ini ya, mereka membela atau mengutamakan korban rasisme, ya, membela atau mengutamakan. Jadi memfokuskan perhatian kepada korban rasisme. Sampai di situ, saudara, kalau kalimatnya berhenti, it is good, ya kan? Masa kita tidak membela orang-orang yang menjadi korban rasisme, korban diskriminasi rasisme? Masa kita tidak membela mereka? Tentu kita membela kalau pengertiannya adalah rasisme objektif. Yang menjadi masalah, saudara, adalah korban rasisme di situ tuh maksudnya siapa, saudara? Jadi saudara, ini saudara membaca ini ini mengaplikasikan apa yang Habakuk bilang, saudara, ya. Keadilan yang muncul terbalik. Maksudnya adalah sesuatu yang sepertinya baik, tetapi isinya, kontennya bertentangan dengan firman Tuhan, bertentangan dengan prinsip yang Tuhan mau. Membela atau mengutamakan korban rasisme itu bagus, gitu ya. Tapi pertanyaannya adalah yang dimaksud dengan korban rasisme itu siapa, begitu? Yaitu korban rasisme, victim itu adalah kelompok-kelompok yang diminoritaskan. Kelompok-kelompok yang diminoritaskan. Diminoritaskan, minoritized. Bukan kelompok minoritas secara objektif, tetapi diminoritaskan. Begitu, diminoritaskan. Jadi, misalnya orang kulit hitam itu sampai sekarang tetap dianggap minoritas. Walaupun di beberapa state mereka sudah secara jumlah mayoritas. Tetapi mereka tidak mau menjadi kelompok mayoritas, mereka harus selalu diminoritaskan. Karena kalau saudara diminoritaskan, saudara punya hak yang lebih daripada kalau saudara orang mayoritas. Masuk akal apa enggak ini, saudara, ya? Jadi minoritas yang dianggap sekarang itu tuh bukan seperti orang pada tahun 1960-an. Jadi zamannya rasisme objektif itu tuh sekarang sudah bergeser ini. Masuk ke dalam zaman yang namanya rasisme rekayasa, buatan. Dibuat, rasismenya dibuat, begitu. Jadi kita menciptakan kelompok-kelompok yang diminoritaskan. Orang Hispanic, dia misalnya Hispanic di dalam negara ini jumlahnya sudah jutaan, saudara. Di California ini lebih dari 50% anak yang lahir di California ini adalah anak-anaknya orang Hispanic. Jadi mereka seharusnya sudah masuk kelompok mayoritas, bukan lagi minoritas. Tetapi mereka diminoritaskan. Kenapa, saudara? Karena mereka mau yang menjadi mayoritas adalah orang kulit putih. Maksudnya bukan orang kulit putih sendiri mengingini mereka menjadi mayoritas, no. Tetapi orang-orangnya rasisme rekayasa ini, begitu ya, mengajarkan kepada anak-anak muda kita itu bahwa orang-orang kulit putih itu adalah mayoritas dan mereka adalah yang menindas orang yang minoritas, begitu. Jadi kelompok yang mestinya secara jumlah mayoritas tetap harus dianggap minoritas. Jadi diminoritaskan, gitu ya. Jadi bukan minoritas secara objektif. Ya, jadi korban di situ tuh maksudnya siapa, saudara? Kelompok yang dibuat, ya. Yang kedua, cara membuat kelompoknya adalah dengan mendemonisasi kelompok yang dianggap mayoritas. Mendemonisasi itu maksudnya, mendemonisasi itu dari kata demon, begitu, saudara, ya. Demon. Itu maksudnya menjelek-jelekan sejelek-jeleknya kelompok mayoritas. Yang kelompok yang dianggap mayoritas, kita harus jelek-jelekin terus nih, ya. Orang-orang kulit putih
orang-orang Kristen, karena mereka itu yang menguasai negara ini, kita jelek-jelekin terus. Termasuk saudara, Asians, kita. Jadi saudara, kita ini termasuk kelompok yang dijelekan. Karena kita kebanyakan secara ekonomi lebih baik, lebih mapan daripada kelompok-kelompok yang diminoritaskan. Ya, yang diminoritaskan. Nah, kelompok-kelompok yang diminoritaskan ini sekarang dimunculkan saudara banyak sekali, bukan cuma orang hitam, orang Hispanik, ya, tetapi kelompok-kelompok yang termasuk di dalam alfabet itu, saudara, termasuk di dalam alfabet L, G, B, T, Q, I, A, plus. Itu sekarang abjad sekarang tuh itu saudara ya, alfabet, bukan lagi ABC saudara. Saudara mesti menghafalkan L, G, B, T, Q, I, A, dan itu nambah terus begitu. Itu menambah terus. Itu kelompok yang diminoritaskan, dan ini kelompok yang dimunculkan sekarang begitu. Ini kelompok yang dimunculkan yang mesti saudara itu perjuangkan mereka. Mereka mengalami diskriminasi atau tidak, ya. Saudara harus mengutamakan mereka. Saudara harus mengutamakan mereka. Jadi saudara, mindsetnya, cara berpikirnya itu adalah melihat masyarakat ini, ya, membagi masyarakat itu ke dalam dua kelompok, dua kategori. Itu sebabnya kenapa pemikiran ini nih, kalau saya memakai istilahnya Nabi Habakuk, satu keadilan yang terbalik, saudara. Yaitu mereka memisahkan antara dua kelompok, yaitu kelompok yang tertindas dan kelompok yang menindas. Pokoknya kalau saudara termasuk di dalam kelompok yang diminoritaskan, ya, saudara termasuk di dalam kategori L, G, B, T, Q, I, A. Saudara tahu kan itu kan ya, LGBT, pasti semua tahu lah ya. Ini semua udah jadi budaya kita begitu. Orang-orang lesbian, gay, bisexual, transgender dan sebagainya. Itu kalau saudara termasuk kelompok itu, saudara pasti mengalami penindasan, opresi. Terjadi atau tidak terjadi, kalau saudara ada di dalam kelompok itu, saudara bisa menganggap diri saudara sebagai victim, korban. Ya, korban ketidakadilan sosial, begitu. Korban ketidakadilan sosial. Ini semua konsepnya itu awalnya sepertinya bagus, saudara. Tapi kalau dicermati, diteliti, bertentangan dengan firman Tuhan. Karena apa yang mereka perjuangkan itu bertentangan dengan firman Tuhan. Mereka membela, mengutamakan korban, itu baik. Tapi yang dimaksud dengan korban itu siapa? Nah, itu yang menjadi permasalahan, ya. Karena yang dimaksud dengan korban di sini adalah kelompok-kelompok yang diminoritaskan, yang belum tentu mengalami penindasan, ya, yang belum tentu mengalami penindasan. Saya lanjutkan dulu, saudara ya, yang kedua. Yang kedua, ini yang mereka ajarkan juga oleh rasisme rekayasa ini, memperjuangkan kesamaan hak semua kelompok, memperjuangkan kesamaan hak semua kelompok, ya. Kalau saudara perhatikan, saudara, kedengarannya juga baik, ya kan? Memperjuangkan hak semua kelompok, apa salahnya, saudara? Apa salahnya? Di mana salahnya? Memperjuangkan kesamaan hak semua kelompok. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana mereka memperjuangkan hak tersebut. Ya, bagaimana memperjuangkan haknya? Mereka memperjuangkan hak dengan cara menurunkan standarnya. Jadi kalau saudara membaca buku-bukunya Martin Luther King Jr., ya, Martin Luther King Jr. itu memperjuangkan rasisme secara objektif. Dia memperjuangkan kesamaan hak semua orang kulit hitam. Jadi artinya orang-orang kulit hitam itu oleh Martin Luther King Jr. mencoba untuk diangkat supaya punya kesempatan yang sama dengan orang kulit putih. Diangkat, gitu ya, diberi kesempatan. Yang sekarang terjadi terbalik, saudara. Terbaliknya bagaimana? Terbaliknya adalah memperjuangkan kesamaan hak itu di dalam arti orang-orang kulit putih haknya dikurangi.
haknya ditekan, begitu. Supaya apa? Supaya semuanya sama. Di dalam hal pendidikan, Martin Luther King memperjuangkan supaya orang-orang kulit hitam bisa masuk university yang top, ya. Mereka didorong, diberi kesempatan. Kalian harus masuk ke universitas, dan universitas harus terima semua orang kulit hitam, beri kesempatan yang sama, ya, beri kesempatan yang sama. Itu rasisme objektif, saudara. Yang sekarang terjadi, standar yang universitas diturunkan supaya orang yang kulit hitam bisa masuk ke sana. Orang yang minoritas dianggap minoritas bisa masuk ke sana. Ya, orang-orang kelompok LGBTQ bisa masuk ke sana. Jadi memang saudara, propagandanya mereka adalah kita memperjuangkan kesamaan hak semua kelompok. Tapi cara mereka memperjuangkan itu adalah dengan bukan yang di bawah diangkat, begitu, diberi kesempatan. Tapi yang di atas diturunin, ya, di atas diturunkan. Jadi mereka itu, Martin Luther King Jr. itu, ini saya terus pakai itu sebagai perbandingan, saudara, ya. Martin Luther King Jr. itu tujuannya adalah supaya orang-orang kulit hitam punya kesempatan. Yang sekarang terjadi, saudara, adalah mereka itu bukan cuma supaya hak semua orang sama, ya, tetapi orang-orang yang dianggap mayoritas ini itu harus diberi seperti mereka itu menghukum, begitu. Jadi mereka tidak puas kalau hanya sekedar kesamaan hak. They have to punish them. They have to punish the oppressors, begitu. Menghukum yang dianggap sebagai penindas. Jadi misalnya kalau saudara sekarang lihat film-film Hollywood, ya, film-film Hollywood atau film-film di TV show, Netflix, Prime, gitu ya, di Disney, khususnya Disney itu sudah dipengaruhi sekali oleh konsep ini. Saudara akan semakin jarang melihat bintang film orang kulit putih main di dalam film-film tersebut. Semakin jarang, akan semakin dikurangin. Jadi kalau saudara lihat film sekarang itu, yang ditonjolkan adalah bintang-bintang film, aktor-aktor yang warna kulitnya berbeda-beda. Warna kulitnya berbeda-beda. Semakin berbeda, tidak ada orang kulit putihnya makin baik, atau orang kulit putihnya dibuat menjadi yang jahat, ya, bukan yang baik. Kenapa, saudara? Karena mereka mau memperjuangkan kesamaan hak. Itu istilahnya mereka. It's good, kedengarannya baik, saudara. Tapi ingat kata-katanya Habakuk, ada keadilan yang bisa muncul terbalik. Sepertinya adil, tetapi isinya bukan keadilan. Nah, ini yang terjadi, saudara, sekarang ini. Saya lanjutkan lagi, saudara, ya. Kalau saudara masih belum bisa menangkap sepenuhnya, gitu ya, saudara masih bingung, silahkan bertanya nanti, begitu. Yang ketiga, saudara, memperjuangkan kesamaan hak pria dan wanita. What is wrong with that? Ya, nah, apa salahnya memperjuangkan kesamaan hak antara pria dan wanita? Men and women are equal. That is true. The problem is, permasalahannya adalah, intinya yang mereka katakan adalah mereka mau menghapus sama sekali. They want to remove any differences between men and women. That's the problem. Memperjuangkan kesamaan hak pria dan wanita, that is good. Itu baik, saudara. Tapi apa yang terjadi sekarang ini yang dipopulerkan di anak-anak muda, generasi muda, saudara, adalah menghapuskan, removing the differences between men and women. Jadi kalau saudara itu pria, saudara adalah seorang perenang, saudara bertanding dengan orang-orang pria lain, nggak pernah menang, nggak pernah menang. Cobalah masuk ke kelompoknya wanita, mungkin saudara bisa menang di situ. It happens now. Dulu mungkin itu dianggap it's just a joke, ya, it's just a joke. It is happening now. Bahwa orang namanya pria bertanding dengan
wanita. Ya tentu aja dia yang menang, ya kan? Itu apa namanya, pemecah rekor angkat besi wanita biologically adalah seorang pria. Dia adalah seorang pria sebenarnya. Lalu bahkan termasuk ini apa namanya, kontes ratu kecantikan wanita, gitu ya, ratu kecantikan wanita. Pemenangnya saudara adalah seorang pria yang dandan menjadi wanita, transgender. Dia transgender. Majalah apa ya? Majalah Glamour kalau tidak salah ya. Women of the Year 2015 sih ini ya. 2015. Women of the Year. Siapa saudara Women of the Year 2015? Caitlyn Jenner. Caitlyn Jenner. Yang nama aslinya adalah Bruce Jenner. He's a man. He's a man, but he wants to be a woman. Di balik itu, saudara, adalah konsep ini, saudara. Memperjuangkan kesamaan hak pria dan wanita. What is wrong with that? Siapa yang tidak mau memperjuangkan kesamaan hak pria dan wanita? Problemnya, saudara, adalah apa yang mereka perjuangkan bukan cuma pria dan wanita di dalam arti secara objektif pria dan wanita, tetapi mereka mau menghapuskan sama sekali nih perbedaan antara pria dengan wanita. So, sekarang ini kita menghadapi satu gelombang revolusi seksual di Amerika ya. Di Amerika itu terjadi paling tidak 3 kali gelombang revolusi seksual. Ya, pada waktu gelombang yang pertama itu adalah yang namanya free sex, ya, dimana seks itu dilakukan secara bebas di luar konteks pernikahan. Itu gelombang yang pertama. Gelombang yang pertama belum selesai, itu kira-kira tahun 60-an gitu ya, sampai tahun 80-an. Gelombang yang kedua muncul, yaitu pernikahan sesama jenis, ya, homosexuality. Itu terjadi. Sekarang kita masuki gelombang yang ketiga ini, saudara. Gelombang yang ketiga, yaitu transgenderism, transgender ideology, yang tujuan akhirnya adalah menghapuskan ini, perbedaan antara pria dengan wanita. Apakah mereka akan berhasil? Kita nggak tahu. Tetapi ini konsep yang ditanamkan di anak-anak muda kita ini, saudara, generasi yang berikutnya. Dan ini sekarang sudah masuk ke dalam gereja, dan banyak sekali gereja pecah, saudara, karena konsep ini. Saudara lihat Presbyterian, Baptis, Metodis, Lutheran, hampir semua denominasi pecah karena konsep. Salah satunya adalah rekayasa rasisme. Karena konsep rasisme yang bukan objektif, tetapi lebih secara subjektif. Jadi yang keempat, saudara, progresif. Ini salah satu kata kuncinya mereka, progresif. Mereka memperjuangkan sesuatu yang progresif, kemajuan. Siapa yang tidak mau, saudara? Ya kan? Siapa yang tidak mendukung kemajuan, progresivitas? Progresif, kita harus lebih maju. Permasalahannya, saudara, adalah mereka mencoba untuk menentang semua nilai-nilai tradisional. Itu harus dibuang begitu. Nilai-nilai tradisional. Jadi progresif, being progressive for the sake of progressive. Maju demi untuk satu kemajuan, perubahan. Mau maju kemana? Nggak tahu, nggak ngerti deh begitu. Pokoknya progresif, ya. Saya memakai contoh BLM. BLM itu apa, saudara? Black Lives Matter. Black Lives Matter. Banyak orang yang tidak betul-betul mengerti Black Lives Matter itu sebenarnya apa, begitu ya. Sehingga mereka mendukung. Bahkan ada pendeta itu yang pada waktu Black Lives Matter demo di New York itu, saya lihat ada beberapa pendeta yang saya tahu ikut demo, begitu, ikut demo di jalan. Tapi kalau saudara lihat, saudara, apa yang ada di dalam isi dari BLM, ini saya sempat ambil mission statementnya mereka. Tapi belakangan saya coba double check, mereka sudah hapus ini ya, mereka cuma tinggalkan beberapa mission statement. Salah satunya misalnya ya, ini saya screenshot dari website resminya mereka. Screenshot dari website resminya mereka.
Yang dimaksud dengan progresif itu salah satu contohnya adalah BLM ini, saudara. Misalnya begini, saudara. Dia mengatakan, we make space for transgender brothers and sister to participate and lead. Itu mungkin nggak seberapa mengkhawatirkan kali begitu, saudara ya. Tapi yang barangkali lebih tajam perbedaannya dengan kita orang-orang Kristen adalah ini, saudara. Ya, misalnya ini salah satu kalimatnya. Kalau saudara lihat di websitenya mereka, kata-kata ini mereka sudah ganti begitu. Tapi ini saya sempat dapatkan kurang lebih 2 tahun lalu pada waktu mereka mulai populer gitu ya. Ini mereka mengatakan begini. Apa sih missionnya mereka? What is their mission? What is their mission? Their mission is to disrupt the Western prescribed nuclear family structure. Jadi salah satu yang menjadi tujuan mereka, saudara, adalah mengubah kehidupan keluarga, family, tradisional. Satu ayah, satu ibu dengan anak gitu ya. Itu something yang harus didisrupt begitu. Karena mereka menganggap semua hal yang sifatnya tradisional itu menghambat progresif, menghambat kemajuan. Jadi pelan-pelan harus ditinggalkan, ya, pelan-pelan harus ditinggalkan, begitu. Jadi tujuannya apa? Mereka mau mengganti by supporting each other dengan saling mendukung as extended families and villages, ya, dan seterusnya, begitu. Jadi keluarga-keluarga tradisional itu tuh mau digantikan dengan pola-pola hidup kebersamaan ya yang baru, new, gitu, yang baru, yang lebih progresif, yaitu bukan seperti keluarga tradisional zaman dulu, tapi pokoknya asal saudara itu mau hidup bersama, saudara bisa dianggap sebagai satu keluarga, one family, begitu, one family. Yang berikutnya, we foster a queer affirming network. A queer affirming network. Queer ini salah satu kata kuncinya mereka juga. Queer maksudnya adalah orang-orang yang menganggap bahwa orientasi seksual mereka itu bukan sesuai dengan kondisi biologicalnya mereka. Ya, kondisi biologicalnya mereka. Tetapi berbeda. Saudara lahir sebagai anak laki-laki, tapi saudara merasa perempuan, ya, atau saudara lahir sebagai anak perempuan tapi merasa laki-laki, follow that feeling, ya, follow that feeling. Itu sekarang dianggap sebagai kelompoknya queer, gitu ya, kelompok queer. Jadi mereka mau affirm hal tersebut. Banyak gereja yang nggak mengerti sebenarnya Black Lives Matter itu apa, lalu mereka mendukung. But this is really, ini adalah mission statementnya mereka. Mereka dipakai sebagai salah satu kelompok untuk memperjuangkan nilai-nilai progresif yang bertentangan dengan nilai-nilai tradisional. Satu lagi, saudara ya, satu lagi ciri-ciri rasisme buatan. Ada banyak sebenarnya, saudara ya, tapi kita batasin 5 ini saja. Yang kelima adalah memberantas hate speech. Saudara mungkin sering dengar ini, hate speech, gitu ya. Jadi kalau saudara masih ingat 4 orang yang di awal tadi itu, si Chris Pratt, lalu Dr. Seuss, Thomas Jefferson, dan Jordan Peterson, mereka itu melakukan kejahatan dalam tanda kutip yang disebut dengan hate speech. Hate speech. Apa yang dilakukan oleh Chris Pratt, saudara? Apa yang dilakukan oleh Chris Pratt? Chris Pratt itu dia anggota satu gereja, saya lupa nama gerejanya apa ya. Tetapi di gereja itu tidak mengajarkan tentang pernikahan sesama jenis. Jadi pada waktu Chris Pratt itu satu hari diinterview oleh sebuah reporter, dia ditanya apakah mendukung pernikahan sesama jenis, dia mengatakan dia tidak support tersebut. Dia tidak support. Apakah di dalam hatinya dia ada betul-betul kebencian terhadap orang-orang gay? Mungkin enggak, saudara ya, barangkali tidak begitu. Kita nggak bisa tahu pastinya. Tapi karena dia mengatakan kalimat itu, satu kalimat itu aja sudah cukup untuk akhirnya disimpulkan, you are committing hate speech. Kamu melakukan hate speech.
Dr. Seuss, saudara. Dr. Seuss itu sudah dari sejak tahun 70-an, pada waktu ini semua belum terjadi. Tapi karena di bukunya Dr. Seuss itu ada orang kulit hitam yang digambarkan seperti monkey, gitu ya. Ada orang kulit hitam yang digambarnya seperti monkey, dianggap hate speech. Padahal mungkin maksudnya Dr. Seuss bukan seperti itu, saudara. Tapi karena menurut standar zaman sekarang, that's hate speech. Ini hate speech. Ini buku ini harus di-ban, ya, harus nggak boleh lagi dibaca sama anak-anak. Padahal buku itu Dr. Seuss menurut saya jauh lebih bagus daripada sekarang buku-buku seksual yang dimasukkan ke dalam kurikulum anak-anak di California, saudara. Banyak sekali buku-buku untuk anak-anak sekarang ini yang isinya adalah soal LGBTQIA tersebut, begitu. Dr. Seuss menurut saya masih jauh lebih baik. Thomas Jefferson, kenapa Thomas Jefferson juga harus di-ban? Karena dia pernah memiliki slave, ya, dia slave owner, begitu. Hate speech. Jordan Peterson, kenapa dia juga di-ban dari university dan dia sekarang tidak bisa mengajar di universitas di mana-mana di Kanada, dia di-ban karena dia menentang perubahan pronouns, kata ganti. Sekarang di mana-mana, saudara, di California ini, kalau saudara memperkenalkan diri, saudara harus memperkenalkan diri termasuk what is your pronoun? He, him, he, his, him, or she, her, atau yang lainnya. Yeah, something like that. or that, you know, you have to add your pronoun apa. Saya melihat itu anak saya pulang dari sekolah itu dia bawa form ya. Selalu dia disuruh memperkenalkan dirinya, suruh nulis begitu di situ. Salah satu pertanyaannya adalah what is your pronoun? What is your pronoun? Kenapa, saudara? Karena kalau saudara ingat prinsip yang tadi, mereka mau menghapuskan perbedaan antara pria dan wanita. Saudara pria, saudara mau jadi wanita sekarang ini, silahkan. That's a good thing, gitu ya, menurut mereka. Saudara wanita, saudara mau merasa menjadi seperti pria, be a man, begitu. Be a man. Nah, orang-orang yang menentang seperti Jordan Peterson, dia bilang that's crazy, ya, that's crazy. Man is man, woman is woman, ya, man is man, woman is woman. Satu kalimat itu saja, saudara, satu kalimat itu saja, itu sudah cukup untuk membuat dia di-ban, nggak boleh lagi ngajar. Kenapa? Hate speech. Dia melakukan yang namanya hate speech. Jadi hate speech itu adalah anything that you find offensive. Anything that you find offensive secara subjektif. Nah, saudara, kalau spirit semacam ini masuk ke dalam gereja, saudara, jangan heran kalau gereja sekarang itu terpecah belah, saudara. Pertama, karena sebagian mereka yang dari angkatan lama, mereka masih nggak bisa mengerti cara berpikirnya anak zaman sekarang. Yang kedua, anak zaman sekarang melihat orang-orang zaman dulu, they are too old-fashioned, ya, old ways of thinking, begitu. Sehingga mereka itu nggak nyambung. Mereka itu tidak menyambung. Nah, saudara, jadi kalau begitu, bagaimana Alkitab menjawab rasisme rekayasa? Saya bahas secara cepat saja, saudara, ya. Supaya kalau saudara ada komentar, saya persilahkan kalau ada yang mau tanya atau mau menambahkan sesuatu. Bagaimana saudara Alkitab menjawab rasisme yang sekarang ini terjadi? Saya rasa, saudara, intinya adalah bukan dengan kita kembali kepada zaman dulu, zamannya Martin Luther King. Bukan kembali ke sana, tetapi kembali kepada firman Tuhan. Kembali kepada firman Tuhan. Firman Tuhan itu bagaimana mengatasi rasisme, bukan menekankan kepada korban, fokusnya bukan kepada korban rasisme. Apa yang diajarkan sekarang ini adalah kita fokuskan kepada the victim of racism, gitu ya, victim of racism. Alkitab tekankan bagaimana kita bisa mengatasi rasisme. Rasisme hanya bisa diatasi, saudara, kalau hati kita
tunduk terhadap Allah. Fokus kita adalah kita harus takut kepada Allah lebih dulu. Kalau kita hormat sama Allah, kita menghormati semua ciptaannya Allah. Betul ya saudara? Kalau kita hormat sama Allah, kita takut sama Tuhan, kita akan menghormati semua sesama manusia. Ini semua ciptaannya Tuhan. Ini semua gambar dan rupa Allah. Saudara mau dari warna kulit hitam, putih, kuning, brown, gitu ya, doesn't matter. Doesn't matter, nggak masalah kalau saudara punya hati yang tunduk kepada Tuhan. Jadi kembali kepada Habakuk, bagaimana supaya keadilan itu tidak muncul terbalik. Yang ada di atas harus Tuhan, yang diutamakan harus adalah Tuhan. Mazmur mengatakan sebab Tuhan adalah adil dan ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Yang harus kita perlakukan adil lebih dulu sebelum kita bisa adil terhadap orang lain adalah Tuhan. Apa yang memang menjadi haknya Tuhan, kita harus berikan kepada Tuhan, baru kita bisa menghormati semua orang. Kalau saudara nggak punya hati yang takut akan Tuhan, kita juga nggak peduli sama orang lain, ya kan? Kita nggak punya hati yang takut sama Tuhan, kita akan dengan mudah jatuh kepada rasisme. Karena kita tidak menghormati ciptaannya Tuhan. Tapi kalau hati kita takut akan Tuhan, kita menghormati ciptaan Tuhan dan semua sesama yang lain. Rasisme rekayasa yang sekarang ini diajarkan, mengajarkan kesamaan, keseragaman, unity, ya. Tetapi saudara, mereka itu bukan unity in diversity. Perbedaan di dalam kesatuan di dalam perbedaan. Alkitab itu selalu menekankan kepada kesamaan dalam perbedaan dan perbedaan di dalam kesamaan. Tujuan memperjuangkan keadilan melawan rasisme adalah rekonsiliasi, bukan menghukum. Jadi apa yang sekarang ini terjadi, saudara ya, adalah mereka itu orang-orang yang diminoritaskan ini, mereka itu seperti mau menghukum. They want to punish orang-orang yang dulu menindas atau kelompok yang dulu menindas, gitu. Tapi kalau kita lihat di dalam Alkitab, tujuan daripada memperjuangkan keadilan adalah rekonsiliasi, perdamaian. Tuhan itu menyukai kesamaan di dalam perbedaan dan perbedaan di dalam kesamaan. Ada satu ayat yang sangat indah, saudara, menurut saya di dalam Wahyu pasal 7. Ayat 9 sampai dengan yang ke-11. Atau ayat yang ke-9 aja kita baca ya, kalimat yang di depannya ini. Saya bacakan saudara ya. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba. Saudara perhatikan, ini adalah penglihatannya Yohanes tentang surga, saudara. Apakah di surga nanti yang namanya ethnicity itu akan dihapuskan, ya? Yang namanya latar belakang sosial, maksudnya budaya kita ini ya, kita orang Indonesia, kita orang Asia, begitu ya. Apakah itu akan dihapuskan? Kalau menurut Wahyu enggak, saudara. Di surga pun, saudara perhatikan, bangsa, suku, bahasa masih tetap sama, saudara. Ada berbagai macam, banyak sekali perbedaan. Tetapi mereka dipersatukan di dalam Kristus, gitu. Mereka dipersatukan di dalam Kristus. Jadi konsep Alkitab selalu adalah kesamaan dalam perbedaan dan perbedaan di dalam kesamaan. Oke. Saya lanjut lagi, saudara, yang ketiga. Yang Alkitab tekankan, saudara, adalah ini soal pria dan wanita. Kesamaan dan perbedaan antara pria dan wanita adalah hal yang baik. Memang ada kesamaan antara pria dengan wanita, ada kesamaannya, saudara. Tetapi juga ada perbedaan, dan perbedaan itu Alkitab katakan sesuatu hal yang baik. It's good. Jadi kita ikutin apa yang jadi perintah Tuhan. The difference between man and woman is good. Itu ciptaan Tuhan. Tuhan sendiri yang bilang.
Ya, kalau sudah baca Kejadian 1 ayat 26, 27, itu kesamaannya antara pria dengan wanita, kesamaannya, sama-sama gambar dan rupa Allah, gitu ya. Tapi Kejadian 2 ayat 18 itu bicara soal perbedaannya, the difference between man and woman. Tapi the difference itu sesuatu hal yang baik juga. Jadi ada kesamaan, ada perbedaan. Bukan menghapuskan perbedaan. Alkitab tidak mengajarkan menghapuskan perbedaan pria dengan wanita. Yang keempat, saudara, yang keempat ini tadi soal progresif. Ini jawaban untuk konsep progresif, gitu ya. Segala sesuatu harus progresif. Alkitab mengatakan ada prinsip-prinsip, nilai-nilai, dan sistem yang tidak berubah di dalam dunia ciptaannya Tuhan. Ada sistem yang nggak berubah, yang dari sejak penciptaan itu masih sama. Apa contoh ayat Alkitabnya, saudara? Matius 19, ayat 4 sampai dengan yang kelima. Pada waktu Tuhan Yesus ditanya oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat tentang perceraian, tentang divorce. Bagaimana Tuhan Yesus menjawab? Tuhan Yesus menjawabnya adalah dengan kembali kepada penciptaan. Back to the original creation. Tuhan Yesus mengatakan, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan bersatu dengan istrinya, keduanya itu menjadi satu daging. Dari sejak penciptaan, Tuhan mengembalikan kita kepada konsep penciptaan. Ada satu sistem, ada satu order yang Tuhan itu tidak rubah begitu. Tuhan itu tidak kasih update sama kita, gitu ya. Tuhan tidak memodifikasi ketetapan yang dari sejak semula. Satu lagi, saudara ya, satu lagi. Bagaimana Alkitab menjawab rasisme? Saudara, konsep rekayasa yang sekarang ini itu menganggap rasisme itu yang terutama ada pada budaya dan sistemnya. Orang kulit putih, orang Kristen gitu ya, itu ada di sana. Itu sebabnya semua simbol-simbol kekristenan, simbol-simbol orang-orang kulit putih nih zaman dulu harus dihancurkan, begitu, harus diruntuhkan. Ya, tidak heran banyak patung-patung yang dihancurkan. Pada waktu BLM protes, salah satu yang diserang adalah patung-patung zaman dulu itu harus dihancurkan. Karena mereka menganggap rasisme itu ada pada sistem, pada budaya, ada pada budayanya orang kulit putih, orang Kristen, gitu ya, orang kulit putih dan orang Kristen. Alkitab mengatakan bahwa rasisme adalah dosa, tapi bukan pada budaya, bukan pada sistem, tapi pada hati kita. Di dalam hati kita, setiap saudara dan saya, kita punya kecenderungan resis. Memang kita ini semuanya punya kecenderungan rasisme, karena rasisme adalah dosa di dalam hati setiap kita. Itu sebabnya, saudara, setiap orang berpotensi untuk jatuh pada hate speech. Itu betul, jatuh pada hate speech, tetapi bukan hate speech yang ditujukan kepada golongan tertentu saja, ya. Karena setiap kita itu bisa mengatakan kata-kata yang sifatnya itu membenci, merendahkan, menghina, begitu ya, menganggap rendah kelompok tertentu, orang tertentu. Entahkah saudara sadar atau tidak, begitu. Jadi rasisme itu bukan pada budaya, bukan pada orang-orang tertentu, gitu ya. Jadi rekayasa yang sekarang ini adalah menempatkan kesalahan pada satu kelompok tertentu, begitu. Alkitab mengatakan rasisme itu ada pada setiap kita, saudara, di dalam hati kita. Markus pasal 7, saudara ya, ayat 20 sampai dengan yang ke-23. Dari dalam hati muncul, ya, dari dalam hati itu muncul yang namanya kejahatan, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, ketamakan, kejahatan, tipu muslihat, ketidakmoralan, iri hati, hinaan, kecongkakan, dan sebagainya. Rasisme itu ada di dalam hati setiap kita. Kita nggak bisa menyalahkan rasisme hanya pada satu kelompok tertentu saja.
Itu yang menjadi problem sekarang ini adalah karena mencoba untuk memfokuskan semua kesalahan hanya pada satu kelompok tertentu. Orang kulit putih, gereja, kekristenan. Ya, semua yang dipengaruhi budaya ini itu dianggap resis. Ya, yang dipengaruhi oleh budaya tersebut dianggap resis. Alkitab mengingatkan rasisme ada pada hati setiap kita, saudara. Sehingga kita harus selalu menyadari ada kecenderungan ini. Oke, saudara, sampai di situ topik tentang rasisme.